Bilang sehat. Namamu siapa? Ya nama enggak? Oh enggak. Kamu wujudnya apa? Ular. Aduh, ular. Tapi bukan si putih. Bukan. Kamu putih udah keluar. Oh alhamdulillah ya sudah. Ular, laki perempuan kamu? Perempuan. Perempuan. Warnamu apa? Sama putih. Oh sama putih. Ya sudah apa-apa. Kamu ilmu dari mana? Kalau dari Mbak Erni, dari ayah atau dari ibunya? Bukan. Terus? Dari puasa. Oh, puasanya. Oh, Puasa muti. oh puasa mute. Tapi gadisnya. Iya iya memang nggak ada sih. Iya iya iya. Ya sudah. Saya akan bantu keluarin. Itu kamu di perut bawa apa itu? Coba kamu lihat dulu deh. Kamu lihat dulu coba, lihat. Nah, apa itu bawa apa itu? Saya keluarin ya, saya hancurin aja ya. Kamu kan nggak butuh keris kan? Saya hancurin aja ya, nggak apa-apa ya. Ya itunya juga Pak Ustadz. Kan dia tuh pengen keluarnya. Pingin? Pengen keluar orang ini. Pingin apa masalahnya? Ke rumah. Oh, pingin ke rumahnya Mbak Erni maksudnya. Pengen dibersihin. Pingin. Oh, janjian ceritanya. Iya, iya. Hanya yang minta. Tanya. Beliau yang minta. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Oke. Ya sudah, ular. Nah, terus? Ininya gak mau. Tadinya mah iya cuman mikir lagi. Takut katanya. Gitu. Oke. Pak Ustadz kan juga gak boleh. Iya sih, kalau memang nggak tahu memang, ya sudah nggak apa-apa kalau nggak tahu aja sih ya. Dia hanya kayaknya marah. Iya. Ya sudah. Aduh. Ya sudah, kamu akan saya keluarkan. Kamu mau keluar lewat mana? Kepala ya. Iya. Oke. Nah, Ini susah BAB-nya Pak Ustadz. kenapa susah BAB? Tahu banyak apanya ini di perutnya. Oh ya, ya nanti tak bersihin ya. Kalau kamu bilang banyak apa di perutnya nanti saya bersihin ya. Kata ada iparnya penuh dari kepala sampai Oh, kaki. iya. Ya sebenarnya ya penuh nggak penuh sih, sebenarnya sudah bagusan. Si putih aja keluar kok. Ya sudah nggak apa-apa. Ya, ini dadanya kenapa Pak Ustadz nih suka sakit? Itu ada ilmu juga dari keluarga. Gak apa-apa nanti saya bantu keluarin ya. Kamu baik, kamu sihir tapi kamu mau ngasih tahu, gak apa-apa. Kamu muslim nggak? Muslim? Sholat nggak? Sholat kok masuk ke orang bohong kamu sholat nggak? Pas sholat sih kadang kayak gini. Oh iya, kadang gini sholat. Nggak apa-apa coba. Kamu sholat kagak? Jujur tapi. Hah? Enggak, ikut-ikutan aja. Oh, hatimu nggak sholat sebenarnya. Oh enggak, ya sudah. Ya sudah. Kamu mau saya? Ya dulu nih, jangan ada yang gangguin lagi. Iya, gini. Oke. Saya setuju sama kamu walaupun kamu sihir. Gini, saya cerita ya, dengerin saya. Memang kalau tubuh manusia itu sudah pernah kemasukan ilmu jahat yang cukup lumayan tinggi. Kalau memang tidak belajar iman dengan baik, tauhid dengan baik, ya itu masih gampang dimasuki. Ya, memang saya tahu persis yang itu. Di sini kamu tak kasih tahu walaupun kamu bangsa jin tak kasih tahu. Ya, memang itu kelemahan saudara-saudara saya seperti itu. Tidak tahu apa yang dilakukan, asal dia baca dikiranya itu bisa nanti itu berpahala, nggak taunya malah salah. Saya tahu persis itu, makanya di sini tugas saya memang memberikan pengetahuan bahwa kalau yang tidak ada ya saya bilang tidak ada. Dan kamu walaupun kamu sihir, kayaknya kamu ada di dekat-dekat orang Islam sehingga kamu tahu-tahu dikit walaupun sebenarnya kamu juga belum tahu banyak karena kamu sendiri juga belum paham tentang Islam. Tapi saya terima kasih kamu sudah ngasih tahu. Oke.
Itu kelemahan banyak saudara-saudara saya seperti itu. Makanya seperti Mbak Erni ini masih aja bisa dimasukin karena memang beliau masih labil. Sebenarnya baru sembuh dari si putih, sudah mulai bersih dari sihir yang satu. Kamu masuk walaupun tidak kuat, nah kamu masuk, kamu bisa menguasai. Nah ini yang saya bilang labil, paham ya? Ini labil, jadi belum kuat. Imannya Mbak Erni belum kuat, ketauhidannya ya belum kuat, tapi Mbak Erni baru belajar. Dan alhamdulillah kamu ngasih tahu, biar ini sendiri juga Mbak Erni nanti juga akan tahu, suami juga tahu apa yang harus dikerjakan, biar Mbak Erni itu dia seperti ini terus menerus, paham ya? Dan saya walaupun kamu itu ular, jin, ya saya terima kasih atas nasihat kamu. Oke, kamu akan siap-siap, akan saya bantu keluar, keris ditato, seluruh benda-benda gaib di tubuhnya Mbak Erni akan saya hancurkan. Kamu siap ya? Oke. Siap sama teman-temanmu, siap mau keluar lewat kepala, siapin, bilang sama teman-temanmu semua, siap, kita akan dibantu keluar sama Ustadzah, bilang ya. Oke, siapin, saya tunggu, siapin, kalau sudah bilang, siapin semuanya, bilang. Kita kembali pada tempat semula dan jangan ikutin manusia ya. Oke, siap sudah? Oke. Dan bilang sama teman-temanmu para jin, bilang saya sudah ketemu sama Ustadzah. Bilang ya. Dan ada kode bagi semua jin. Dan bilang sama teman-teman kamu semuanya. Oke, ular siap-siap keluar ya. Dan biarkan Mbak Erni sadar, yuk. Biarkan Mbak Erni sadar, yuk. Kamu siap-siap keluar. Biarkan Mbak Erni sadar. Benar saja ya, alhamdulillah. Mbak Erni, ya alhamdulillah. Siap-siap bantu. Gak apa-apa. Ya ini ujian ya. Suami. Sabar, suami udah tahu kok tadi ya. Gini Mbak Erni, saya akan jelasin ya. Memang Mbak Erni juga capek ya Mas. Gak apa-apa Mbak Erni. Boleh saya nerangin Mbak Erni? Boleh saya nerangin ya? Saya nerangin, nanti Mbak Erni biar paham. Ya. Lagi Mas? Ya. Iya. Sabar Mbak Erni. Iya, saya paham kok ya. Mas sebagai imamnya nanti benar-benar harus bimbing ya. Karena inilah yang harus diketahui. Saya juga nggak tahu. Iya betul. Saya nggak bisa. Kalau saya manggil kan mungkin nanti gimana? Iya, saya mau jelasin di sini. Iya Mbak Erni, nggak apa-apa ya. Sabar dulu ya. Boleh saya jelasin? Boleh? Mau? Oke. Gini. Mbak Erni memang si putih sudah keluar. Alhamdulillah atas izin Allah ya. Mbak Erni juga kepingin sekali menjadi seorang muslim yang normal, yang bisa untuk taat pada Allah Ta'ala. Saya paham ya, dengan dibantu suami. Mbak Erni begini, karena kekurangan tahuan Mbak Erni tentang akidah dan syariat, di sini memang akan bercampur baur sebenarnya ya, antara yang dulu Mbak Erni puasa mutih, mamanya puasa yang tidak ada jalurnya, paham ya? Nah, di titik-titik itu sebenarnya ada ilmu. Nah, ilmu ini bisa aja ilmu tersebut itu bisa memudahkan jin itu masuk, Mbak. Paham ya? Dan ini Mbak Erni sejak dulu nggak paham. Makanya di sini saya nggak mau nyalain Mbak Erni karena Mbak Erni inginnya saya nggak ingin itu Ustaz. Iya, saya akan berusaha. Nah, di titik inilah banyak ilmu itu akan masuk. Nah, ilmu ini akan saya bongkar. Mbak Erni juga insya Allah alhamdulillah sudah setuju, suami juga sudah setuju. Nah, di balik ini memang ada cerita. Tadi ada suatu cerita di mana cerita ini suami sudah paham. Ada sesuatu ilmu seseorang, makanya seseorang yang muslim belum tentu dia itu lepas dari jin. Akhirnya paham ya Mas ya? Jin itu memang harus diketahui dari mana dia masuk.
Nah, disinilah yang sebenarnya mau saya ceritakan. Jin dari orang yang sebenarnya saya tidak punya pikiran bahwa orang tersebut itu salah. Saya nggak punya pikiran. Tetapi kalau beliau punya keinginan tertentu terhadap Mbak Erni dan terhadap apa yang diinginkan beliau, yaitu salah satunya mau membersihkan rumah. Nah, ini Pak Erni pasti ingat nih Pak Isi ya, ingin membersihkan rumah. Nah, karena beliau punya ilmu, beliau membacakan sesuatu pada Mbak Erni, ilmu itu masuk langsung ke Mbak Erni. Paham? Dan ilmu inilah yang menceritakan kepada saya tadi. Runut cerita dan Mas suami Mbak Erni paham. Oh, ceritanya itu. Cuma kita karena itu saudara kita, betul ya Mas ya? Kita tidak boleh punya pikiran jelek Mbak Erni. Paham ya? Ini hanya ilmu yang memang beliau tidak paham bahwa ilmunya adalah jin. Paham ya? Nah, kita harus menjaga. Nah, gimana caranya menjaga? Nanti Mbak Erni sama suami boleh berdialog gimana bagusnya. Paham ya? Nah, Mbak Erni, ujian ini memang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada Mbak Erni. Kalau Mbak Erni memang semakin lama imannya Mbak Erni semakin baik, Mbak Erni harus melalui ujian ini. Paham ya? Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ingat, dan Allah tidak akan membebani Mbak Erni kecuali dengan kesanggupannya. Paham ya? Berarti sebenarnya Mbak Erni di hadapan Allah itu Mbak Erni sanggup. Nah, itu cakep. Paham? Nggak usah sedih, karena di lingkungan Mbak Erni ketemu dengan saya, insya Allah sudah tepat. Ini hanya butuh proses saja. Sabar, nggak usah bersedih. Berarti Allah melihat Mbak Erni sanggup. Hanya cuma Mbak Erni sabar, tetap ya, sabar. Karena sabar ini ada nilainya nanti di hadapan Allah. Semakin Mbak Erni itu melengkapi kesanggupan ini dengan baik, semakin insya Allah pahala demi pahala itu akan diberikan kepada Allah, diberikan kepada Mbak Erni dari Allah. Tunggu, nanti suatu saat pasti Allah akan memberikan. Kalau di akhiratnya insya Allah pasti. Di dunianya tunggu. Kalau Mbak Erni siap, amanahnya siap, amanahnya Mbak Erni itu bisa, saya yakin pasti Allah akan memberikan. Paham ya maksud saya ya? Nggak usah takut dengan kejadian seperti ini. Dan alhamdulillah jinnya juga paham dengan saya, mengerti, mencoba dia itu juga menerangkan dengan baik. Makanya saya bilang ini bukan ilmu, ini sihir pasti. Paham ya? Gak apa-apa. Dan sihir yang menyihir siapa juga, yang menyihir juga tidak tahu kalau dia melakukan sihir. Makanya kita harus tenang. Mas nanti diceritakan sama Mbak Erni kejadiannya seperti itu ya, biar Mbak Erni nanti paham, biar dijaga mau kemana atau enggak, nanti Mas yang membimbing lah. Karena Mbak Erni ingin baik sebenarnya. Mbak Erni gak usah takut, saya akan bantu. Semua ilmu yang ada di tubuhnya Mbak Erni, dari amalan atau dari aplikasi atau puasa yang tidak ada dalam sunnah Rasul, saya akan lepas semua. Mbak Erni mau ikhlas ya, ikhlas ya, karena ini semuanya jin semua. Mudah-mudahan dengan ini saya akan bantu doa agar Allah mengembalikan Mbak Erni seperti orang normal. Orang normal itu orang yang seperti nanti tidak pernah dimasukin jin. Ya paham ya. Tapi Mbak Erni sabar ya. Oke. Ya. Mbak Erni, selama ini kalau kita ketemu jin itu tidak bisa langsung disikat, nggak bisa. Seperti ini makanya dia mau bilang ini ilmunya, saya juga bilang oh enggak, ini sihir. Kamu sihir apa ilmu, jujur. Nah di situ mereka juga ada malu juga. Akhirnya dia ngomong saya sihir Ustaz. Nah tipikal sihir ini adalah sihir untuk mengacaukan otak. Sebenarnya itu. Ya makanya nggak apa-apa di sini. Dia sihir untuk mengacaukan otak. Nah untuk apa? Mohon maaf ini saya cerita. Sebenarnya itu biasa digunakan untuk memelet orang. Paham ya? Nah, makanya di sini harus benar-benar beliau sang imam harus membimbing nanti ya Mas ya. Paham ya? Ini saya cerita aja. Tahu sih Pak. Iya nggak apa-apa sih. Karena Mbak Erni memang inginnya kan baik ya.
beliau inginnya juga dekat sama Allah, tapi kok ketemu sama orang-orang seperti ini, memang saya nggak bisa nyalain ya Mas ya. Paham ya, Mas juga inginnya baik, ingin ibadah dengan baik pada Allah Ta'ala. Saya sangat tahu persis tahu. Cuma ya karena memang ibaratnya lagi kondisi bingung, nggak apa-apa. Nanti lama-lama Mbak ini paham kok, keilmuan itu paham. Karena memang jin itu memang sifatnya seperti manusia. Jadi kalau dia baik ya baik, tapi kita juga tidak boleh percaya sepenuhnya seperti itu. Saya juga apa yang dia omongkan saya harus dengerin. Ya, dia bohong apa enggak saya harus dengerin. Kalau dia bohong saya tahu ini bohong, tapi tidak dengan kata-kata kasar. Karena jin itu sama seperti manusia, kalau dia dikasih kata-kata yang baik, dia juga akan mendengarkan. Makanya dia cerita apa adanya. Oh ya sudah. Kemudian kalau kamu siap-siap ya, biarkan Mbak Erni, apa tadi saya bilang, biarkan Mbak Erni sadar, dia juga mau, berarti dia kan apa namanya Mas, patuh sebenarnya. Nah kalau udah patuh, insya Allah akan lebih gampang. Insya Allah seperti itu. Mbak Erni santai aja, tawakal aja sama Allah. Nah apa yang dikerjakan Mbak Erni tidak semuanya salah, ya paham ya? Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu ujian aja kok Mbak, nggak apa-apa. Mbak Erni hadapi ini dengan senyuman, ini ujian aja. Nggak pantesan keluarnya sama kayak waktu awal dulu tuh. Iya saya paham. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kalau memang itu memang ilmunya, akhirnya Mbak Erni kan hafal ya. Kalau ilmu itu nempelnya di kepala, rata-rata biasanya untuk menjadikan orang itu suka dengan orang tersebut. Itu aja kuncinya, paham ya? Tapi nggak boleh seuzon, tahu aja terus diem, terus ngomong aja. Kalau Mbak Erni ngomong dengan suami, ya kayaknya ini ada yang nggak beres deh, mending pindah aja. Kalau saya mending begitu kan, daripada seuzon kan nggak baik ya. Mending jalan keluarnya adalah pindah pesantren, pindah ngaji seperti itu, paham ya? Karena memang tidak banyak orang yang paham tentang ilmu-ilmu seperti itu, ya. Tidak apa-apa Mbak Erni. Saya tahu Mbak Erni pengen dekat sama Allah, saya juga tahu. Tapi harus dengan sabar, karena tidak semua yang kelihatan Islam itu betul-betul ada di jalan Allah, paham ya? Ingat aja apa-apa, siapkan, tegarkan hati, paham ya? Saya yakin suami pasti akan membantu kok, ya. Bismillah. Saya yakin nanti Mbak Erni akan bertemu dengan yang benar-benar paham. Insya Allah, ya, tidak apa-apa. Iya. Kaget aja bosan. Kira-kira kemarin manggil Ustadz lagi tuh buat keluarin, dia nggak punya ilmu, gitu Ustadz. Cuman saya juga nggak kepikiran ke situ. Cuman ya waktu mulai keluarin nggak biasanya, kan waktu di Bandung mah nggak ngelawan tuh ilmu Ustadz. Ini ngelawan terus ya Ustadz itunya kalah. Oh gitu. Iya. Yang ngelawan yang ini tadi ya. Iya. Oh. Ada semingguan mah baru kemarin. Oh gitu ya. Ya memang kan beda ya. Kalau di TV atau di YouTube kan saya cerita, sebenarnya jin itu tahu kok sifat manusia, ilmu manusia itu jin itu tahu. Nah cuma kalau ilmu mah nggak ngelawan kalau diobatin. Maksudnya kalau ilmu dari ilmu jin ini. nggak ngelawan kalau ilmu memang. Iya, waktu di Yang ngelawan itu pasti ada ilmu orang lain yang di situ gitu. Kalau ilmu nggak ngelawan, paham? Nah, jin ini si yang ini ular tadi, dia memang dia nggak mau bentrok sama saya, tapi dia mencoba untuk menjadi ilmu. Nah, ilmu saya itu paham. Kalau ilmu di mana letaknya itu saya paham. Makanya saya tanya, kamu ada di mana? Di perut. Nah, makanya saya tanya, kamu ilmu apa, sihir? Nah, dia paham. Nah, ini saya ketemu dengan orang yang betul-betul tahu. Makanya daripada saya bentrok kalah, mending ya sudahlah, jujur aja. Wong, jin itu tahu kalau Ustadz Danu nggak akan ngajurin kalau saya juga jujur. Tahu dia tahu. Nah, disitulah dia mau ngomong saya sihir Ustadz. Kemudian dari mana sihirnya, dia cerita dari ini yang Mas juga tahu. Oh itu ya tahu. Akhirnya ini bisa kita selesaikan dan dia mau keluar. Insya Allah itu hanya hanya ujian aja yang Mbak Erni harus hadapi aja. Makanya tadi
ayat tadi harusnya Mbak Erni langsung paham. Oh, Allah melihat saya mampu, tapi nggak boleh sombong juga. Makanya saya diuji dengan begitu. Ya Bismillah, saya akan belajar dengan ujian demi ujian ini. Saya akan belajar. Insya Allah pasti nanti Allah akan memberikan Mbak Erni akan normal seperti orang normal biasa, tapi sabar ya, karena kesabaran Mbak Erni ini yang diuji oleh Allah Ta'ala ya. Jangan benci dengan saudara kita, paham ya? Ini saya kasih tahu, Islam pasti paham maksud saya ini. Jangan benci dengan apa yang dikerjakan saudara kita, karena saudara kita biasanya tahu begitu tuh, tahu merasa kalau ilmunya Muslim katanya, padahal saya enggak. Saya bilang enggak. Ilmu seorang yang baik itu adalah iman yang kuat kepada Allah Ta'ala. Itu ilmu, dan itu tidak bisa dikategorikan ilmu dunia, itulah ilmu akhirat. Makanya di sini saya ceritakan, Mbak Erni nggak usah takut, saya akan membantu. Saya akan bantu mengeluarkan ya ilmu, ya sihir. Sihir ini memang tidak kuat, ini hanya pelet. Nanti saya akan fokusnya di otaknya Mbak Erni, juga di perutnya Mbak Erni. Dia akan menguji semuanya, saya akan keluarkan. Kalau si ularnya tadi itu paham, dia nggak melawan, dia aman, dia paham kok. Ya, siap Mbak Erni? Aminkan doa saya, biarkan si ular putih tadi keluar dengan baik. Mbak Erni aminkan ya, Mas ikut aminkan. Rumahnya juga bisa doa. Oh ya, saya bantu doa untuk rumahnya Mbak Erni, saya bersihkan ya dari amalan, dari macam-macam ya. Oke, aminkan doa saya Mbak Erni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Erni, ya Allah, memohon kepadamu ya Allah agar sakit yang diderita oleh Mbak Erni, yaitu kesurupan ya Allah, dan ilmu yang ada dalam tubuhnya, dimohonkan kepadamu agar kau berkenan untuk melepas ilmu sihir yang ada dalam tubuhnya Mbak Erni ya Allah, yang ada di perutnya Mbak Erni, yang ada di kepalanya Mbak Erni ya Allah. Ilmu sihir yang ada di tubuhnya Mbak Erni, mantra-mantra sihirnya ya Allah, dan juga ilmu-ilmu yang dulu Mbak Erni kerjakan yang tidak tahu ya Allah, sehingga banyak sekali benda-benda sihir, benda-benda gaib yang ada dalam tubuhnya Mbak Erni, dan juga ilmu-ilmu yang musyrik yang mengunci tubuhnya Mbak Erni, sehingga Mbak Erni terbuka, mudah sekali dimasuki oleh jin ya Allah, mudah sekali ditumpangi oleh jin ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, terus ada guna-guna, hancurkan seluruh mantra-mantra pelet yang ada di pikirannya Mbak Erni dan kepalanya Mbak Erni dan hatinya Mbak Erni dan juga di jantungnya Mbak Erni. Hancurkan ya Allah, hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, dan hancurkan pula seluruh mantra-mantra dari ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang dulu diyakini oleh Mbak Erni, sehingga ilmu tersebut ada di dalam ulu hatinya Mbak Erni ya Allah, dan menguasai seluruh tubuhnya Mbak Erni ya Allah, baik di ulu hati, jantung, pikiran, mata, telinga, otak kecilnya Mbak Erni ya Allah, dan juga ubun-ubunnya Mbak Erni yang terbuka ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, hancurkan seluruh ilmu-ilmu musyrik, mantra-mantra musyrik, benda-benda gaib yang ada di seluruh tubuhnya Mbak Erni ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu, jika sakitnya Mbak Erni ini dari kesalahan dan dosa-dosa Mbak Erni ya Allah, emosionalnya Mbak Erni, marahnya Mbak Erni, kekakuan hatinya Mbak Erni, dan juga egoisnya Mbak Erni dan suuzonnya Mbak Erni, ampuni dosa-dosa Mbak Erni ya Allah, ampuni dosa-dosa Mbak Erni ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu,
Jika di dalam tubuhnya Mbak Erni ada banyak sekali mantra-mantra dan amalan-amalan sihir ya Allah yang dimasukkan ke dalam tubuhnya Mbak Erni melalui kepalanya Mbak Erni ya Allah, hancurkan mantra-mantra sihir, amalan-amalan sihir yang dimasukkan melalui kepalanya Mbak Erni dan mengunci di kepalanya Mbak Erni, hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu, dan mengunci di pikiran dan seluruh organ-organ tubuhnya Mbak Erni, hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu, dan juga yang ada di perutnya Mbak Erni, hancurkan seluruh mantra-mantra sihirnya, hancurkan seluruh benda-benda goib yang ada di tubuhnya Mbak Erni ya Allah, baik yang ada di perut, di ulu hatinya Mbak Erni, di jantungnya Mbak Erni, dan di kepalanya Mbak Erni ya Allah. Hancurkan semua benda-benda goib ya Allah yang menguasai Mbak Erni sehingga Mbak Erni mudah sekali dimasukin jin. Hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kabulkan doaku untuk Mbak Erni ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika ada benda-benda untuk melemparkan sihir kepada Mbak Erni ya Allah, untuk melemparkan pelet pada Mbak Erni, aku mohon padamu benda yang dipergunakan untuk melemparkan pelet, mantra-mantra pelet, amalan-amalan pelet, aku mohon padamu benda tersebut hancurkan, dan mantra-mantranya hancurkan, dan amalannya hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan aku memohon kepadamu dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu untuk orang-orang ya Allah, orang-orang yang melempar sihir, melempar pelet pada Mbak Erni, aku mohon padamu ya Allah, selamatkan mereka, selamatkan mereka, selamatkan mereka ya Allah, selamatkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kabulkan doa untuk Mbak Erni ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, di tubuhnya Mbak Erni banyak sekali ilmu-ilmu musyrik ya Allah, hancurkan seluruh amalan-amalan ilmu-ilmu musyrik, mantra-mantra ilmu musyrik ya Allah yang diyakini oleh Mbak Erni ya Allah, hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Dan aku mohon padamu, hancurkan seluruh amalan-amalan yang menguasai tubuhnya Mbak Erni, menguasai hati, jantung, pikirannya Mbak Erni, menguasai kepalanya Mbak Erni ya Allah, menguasai ubun-ubunnya Mbak Erni ya Allah, hancurkan seluruh benda-benda goibnya ya Allah, hancurkan seluruh mantra-mantranya ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon padamu, keluarkan seluruh jin yang mengikuti benda-benda goib, dan keluarkan seluruh jin yang masuk dalam tubuhnya Mbak Erni ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu, keluarkan ya Allah. Jika di antara mereka ada yang membangkang tidak mau keluar ya Allah, aku mohon kepadamu, hancurkan mereka dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kabulkan doaku untuk Mbak Erni ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, untuk rumahnya Mbak Erni, untuk rumahnya Mbak Erni, jika rumahnya Mbak Erni penuh dengan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, aku mohon kepadamu, hancurkan seluruh amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul yang ada di rumahnya Mbak Erni, di halaman rumahnya Mbak Erni, dan di tempat-tempat, di kamar-kamar di rumahnya Mbak Erni. Hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, jika ada ilmu-ilmu musyrik, mantra-mantra musyrik, ya benda-benda musyrik yang ada di rumahnya Mbak Erni ya Allah, hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu seluruh benda musyriknya ataupun mantra dari yang ada di dalam benda musyrik tersebut ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kabulkan doaku untuk Mbak Erni ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Erni ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Erni ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Erni ya Allah bisa meningkatkan iman ketakwaan Mbak Erni kepadamu ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Entengan Mbak kepalanya? Ya, alhamdulillah, sabar ya. Iya, kalau Mbak Erni tadi sedih kondisi, saya tahu persis, tapi harus sabar. Semua ini ujian dari Allah Ta'ala.
apalagi ini jelas dari luar. Ya, kalau dari luar nggak usah takut, Mbak. Ya, cuma ya memang harus disikapi baik. Ya, sedih boleh, tapi jangan terlalu kuat sedihnya. Senyum, kalau ingat, oh ya berarti memang Allah mencukupkan saya mampu untuk menghadapi ujian. Bismillah ya Allah, saya akan belajar sabar, saya tetap istiqomah di ibadah, sholat, dan insya Allah saya akan belajar tawakal. Insya Allah seperti itu. Kalau itu nanti akan kejawab. Insya Allah, nggak usah takut, Mbak. Ya, sedih boleh, tapi nggak usah takut. Ya, susah BAB ini kenapa ya Pak Ustaz? Susah BAB itu benda-benda di tubuhnya Mbak Erni yang saya lama-lama itu aja sih. Karena kalau saya sama satu lagi sifat Mbak Erni gini, nah, ini ketahuan nih sebentar. Mbak Erni kalau nggak suka, kalau lagi nggak suka sama suami, diem nggak ngomong. Ketawa teman. Bener Mas. Iya, udah itu jadi PR nanti ya. Paham ya? Berarti besok mulai hari ini, coba hari ini paham, nanti pulang bilang sama suami. Ya, jika aku tadi sebutin sifat saya kayak sama Ustadz dan seperti itu betul ya. Besok kalau saya diem, saya diingetin ya, gitu aja. Nanti kalau ada persoalan bilang sama suami apa itu nanti hilang sendiri. Itu bendanya sih nggak banyak sebenarnya, cuma harusnya dengan benda seperti itu harusnya tidak bisa menjadikan tidak bisa BAB. Paham ya? Nah, yang menjadikan tidak bisa BAB kalau saya amati ini sifatnya Mbak Erni. Sifat itu mengunci, jadi istilahnya kloaka, anus, usus besar, kesannya itu tidak terlalu aktif. Nah, tidak terlalu aktif itu kalau saya amati, tidak terlalu aktif itu karena memang kalau ada persoalan dalam keluarga, Mbak Erni mah cenderung diem. Khususnya dengan suami, kalau ini memang betul, ya sudah itu dirubah aja. Makanya saya bilang senyum aja, kita tahu. Jadi nggak usah bingung kalau nggak bisa BAB. Intinya kalau nggak bisa BAB itu adalah unek-unek nggak dikeluarin, udah gitu aja. Jadi harusnya yang harus dikeluarin tersimpan, paham? Nah, nanti kalau unek-unek bisa dikeluarin, ngomongnya biasa, tidak emosional, ini nanti yang keluar juga normal. Nah ini itu aja. Yang lain enggak, sihir enggak, ini sudah banyak hilangnya, sudah mulai bersih, mulai sebenarnya. Tinggal sabar aja. Sama kenal sama orang hati-hati. Ya hati-hati ya, makanya kalau tadi atau sering saya bilang belum tentu orang Islam itu paham tentang dirinya. Ya kalau Mbak Eni udah paham, Mas juga paham, kita harus belajar tidak boleh suzon. Paham, ngerti maksud saya? Nggak boleh kita suzon sama saudara kita, tapi kita tetap harus belajar untuk menghindari aja. Ya, sehingga kita digolongkan seorang yang tidak memecah belah agama kita sendiri. Tidak boleh gitu. Kalau memecah agama kita sendiri dosa di hadapan Allah. Makanya boleh kita ngerti apa yang dikerjakan, tapi kita tidak boleh sudon dan tidak boleh cerita kepada orang lain kecuali orang lain terlalu kepada dia. Nah itu baru kita hati-hati ya, seperti itu aja. Lebih enak kan Mbak Eni? Alhamdulillah, ini kan sudah benar. Jadi sabar. Yang pertama dulu itu begitu, yang kedua ini separuhnya kita sudah bisa ngobrol. Berarti insya Allah sebentar lagi tahap kesembuhannya ada di depan mata. Sabar aja, ya. Dengan tenang, harus belajar tenang, ya. Jangan terus dia. Alhamdulillah. Ya insya Allah cukup. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nggak boleh marah lagi sama suami.